Halo teman-teman, selamat datang di cerita inspiratif kali ini. Kita akan menyimak kisah seorang anak yatim yang mengalami penganiayaan sampai berdarah, namun perjuangannya tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk, dengarkan dengan seksama. Jangan lupa setelah mendengarkan, tulis komentar kalian tentang apa yang kalian rasakan atau pelajari dari cerita ini. Saya sangat ingin tahu pendapat kalian. Selamat menikmati. Langit desa Gunung Jati malam itu gelap, diguyur hujan deras yang mengguyur sejak sore. Air menggenang di jalanan tanah merah yang mulai becek, menyulitkan langkah siapapun yang masih berada di luar rumah. Tapi seorang anak laki kecil, berumur 12 tahun, tetap berjalan perlahan menyusuri pinggir jalan sambil memeluk kotak kue basah yang hampir kosong. Namanya Ilham. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu, ia tinggal bersama neneknya di gubuk reot dekat sungai. Setiap sore, Ilham berkeliling menjajakan kue cucur buatan neneknya ke warung-warung dan rumah-rumah warga. Hari ini ia pulang terlambat, bukan karena malas, tapi karena dagangannya baru laku separuh ketika hujan mulai turun. Jaket tipisnya basah, kakinya telanjang karena sendalnya hanyut ketika ia menyeberangi got penuh lumpur. Tapi Ilham tak mengeluh. Ia tahu, jika semua kue laku, neneknya bisa beli beras untuk esok hari. Ketika melewati taman tua di dekat balai desa, sebuah mobil patroli polisi melambat dan berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. 2 orang polisi turun dengan jas hujan setengah terbuka, lampu sorot mobil menyoroti wajah pucat Ilham. "Kamu, sini!" teriak salah satu polisi sambil melambaikan tangan. Ilham menoleh, mendekat perlahan, masih memeluk kotak kue yang sudah kosong. "Mau kemana malam-malam begini?" "Hah?" Ilham menjawab pelan, "Saya baru pulang jualan, Pak. Ini kotak kuenya." Tapi belum sempat Ilham menjelaskan lebih jauh, satu tangan kasar menarik kerah bajunya. Polisi kedua menatap curiga. "Kamu anak yang katanya sering keluyuran malam. Banyak warga ngelapor kehilangan sandal, rokok, dan uang receh. Jangan-jangan kamu pelakunya?" Ilham menggeleng cepat. "Bukan saya, Pak. Sungguh, saya jualan." Sebuah tamparan mendarat di pipinya. Tubuh kecil Ilham terhuyung. Hujan belum reda. Kotak kuenya jatuh, terbuka, sisa kue basah terguling di tanah becek. "Aku benci anak kecil pembohong," kata polisi itu pelan, sebelum menarik rambut Ilham dan mendorongnya ke tanah. Ilham mencoba bangkit, tapi tendangan datang menyusul. Mulutnya berdarah. Dari balik pohon terembesi di ujung taman, sepasang mata memperhatikan dalam diam. Seorang pemuda desa, Arif, yang kebetulan berteduh dari hujan, menyalakan ponsel lamanya dan diam-diam mulai merekam. Ia tak berani mendekat, tapi tangannya gemetar saat melihat anak kecil itu diperlakukan seperti binatang. Ilham tak menangis, tapi ia menatap langit dengan mata yang buram dan bertanya dalam hati, apakah Allah sedang melihatnya malam itu? Pagi menyambut desa Gunung Jati dengan embun tebal dan suara ayam berkokok. Tapi suasana pagi itu berbeda. Di sebuah warung kopi sederhana di dekat jalan raya, sekelompok warga berkumpul dengan wajah tegang. Beberapa dari mereka menatap layar ponsel milik Arif yang memperlihatkan rekaman video semalam. Wajah-wajah mereka berubah. Terpukul. Terdiam. Di layar ponsel, Ilham yang tubuhnya kurus dan kuyup terlihat ditendang, ditampar, dijambak oleh 2 polisi berpakaian lengkap. Suara gemuruh hujan malam itu terdengar samar di latar, menambah getirnya suasana. Warga menonton dalam diam. Hingga akhirnya seorang pria parubaya berkata dengan suara serak, "Ini anak si Rahmah, kan? Yang tinggal di dekat jembatan kayu itu." Arif mengangguk. "Iya, dia jualan kue tiap sore. Aku lihat langsung kejadian tadi malam. Tapi aku takut, cuma bisa rekam diam-diam." Seorang pemuda lain, Dimas, mengambil ponsel Arif. "Video ini harus disebar. Harus viral. Biar orang-orang tahu apa yang terjadi." Arif ragu. "Kalau kita sebar, polisi bisa marah. Kita bisa kena masalah." Dimas mendekat. "Justru karena mereka pikir kita takut, mereka berani berbuat sesuka hati. Anak kecil dipukul sampai berdarah begitu? Ini udah lewat batas." Setelah beberapa detik ragu, Arif mengangguk pelan. Ia membuka aplikasi media sosial dan mengunggah video itu dengan keterangan singkat. "Anak yatim dipukul polisi tanpa alasan. Tolong bantu sebarkan. Ini terjadi di desa Gunung Jati tadi malam." Tak sampai 1 jam, video itu mulai menyebar cepat.
Komentar berdatangan. Tagar keadilan untuk Ilham mulai muncul. Ratusan orang membagikan ulang, mengecam, dan menuntut penjelasan dari pihak berwajib. Sementara itu, di rumah Reyot di dekat sungai, Ilham terbaring di tikar lusuh. Bibirnya pecah, pipinya lebam, dan matanya setengah tertutup. Neneknya duduk di sampingnya sambil mengoleskan minyak kayu putih dan menangis diam-diam. "Maafkan nenek, Ham. Kalau saja nenek bisa jaga kamu baik-baik." Ilham tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke atap rumah yang mulai lapuk, seolah jiwanya masih tertinggal di malam kelam itu. Di balik layar ponsel, badai mulai bergerak. Tapi di hati Ilham, semuanya masih hening. Ia belum tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah video itu muncul. Hari itu, kantor Polsek Gunung Jati mendadak ramai tak seperti biasanya. Beberapa mobil dinas dari kota berderet di halaman. Seorang perwira menengah dari Polres datang dengan wajah tegang, membawa selembar kertas hasil print dari internet. Di layar, jelas terlihat tangkapan video yang kini sudah ditonton lebih dari 300.000 kali. "Siapa dua anggota di video ini?" Tanyanya dingin. Tak ada yang menjawab. Beberapa polisi saling melirik. Hingga akhirnya dua orang maju pelan. Salah satunya menunduk, satunya lagi masih mencoba membela diri. "Pak, anak itu bandel. Sering keluyuran. Kami cuma mau kasih pelajaran." Perwira itu menatap tajam. "Kasih pelajaran atau nyiksa? Anak itu yatim. Umurnya 12 tahun. Dan sekarang kalian viral." Di luar kantor, puluhan warga mulai berkumpul. Mereka membawa poster-poster karton dengan tulisan tangan. "Keadilan untuk Ilham. Polisi bukan tukang pukul. Kami tidak takut." Desa Gunung Jati, yang selama ini dikenal tenang dan sepi, berubah jadi pusat perhatian. Wartawan dari ibu kota mulai berdatangan. Mobil-mobil dengan stiker media parkir di depan balai desa. Warga berebut menceritakan apa yang mereka tahu tentang Ilham. Namun di balik dukungan yang mengalir, teror juga mulai datang perlahan. Arif, yang pertama kali mengunggah video, menerima pesan ancaman lewat nomor tak dikenal. "Hapus videomu, atau keluargamu ikut kena." Bahkan malam itu, kaca jendela rumahnya dilempar batu. Ibunya menangis ketakutan. Ayahnya terpaksa berjaga dengan golok di tangan. Beberapa warga yang sempat bersuara di media sosial mulai bungkam. Mereka menghapus postingan. Ada rasa takut yang menyusup pelan, tak terlihat, tapi nyata. Namun tidak semua memilih diam. Dimas justru makin lantang. Ia membuat siaran langsung dari depan rumah Ilham. Di baliknya, tampak Ilham masih terbaring lemah. Dimas bicara langsung ke kamera. "Kami di desa ini cuma rakyat kecil. Tapi bukan berarti bisa diinjak sesuka hati. Kalau kami diam sekarang, nanti anak-anak kita bisa jadi korban berikutnya." Siaran itu kembali viral. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Ribuan komentar membanjiri unggahan itu. Seorang pengacara dari Jakarta menghubungi Dimas, menawarkan bantuan hukum secara gratis. Tapi mereka belum tahu, teror yang lebih kejam sedang menunggu di balik malam. Malam itu, suasana di desa Gunung Jati semakin mencekam. Hujan mulai turun lagi, rintiknya menyatu dengan bisikan angin yang melintas di antara pepohonan. Arif duduk di ruang tamu bersama keluarganya, mencoba menenangkan ibu yang masih gemetar setelah kejadian kaca jendela dilempar batu. Ponsel Arif bergetar lagi. Pesan singkat masuk dari nomor yang tak dikenal. "Hapus video itu, atau kami akan datang ke rumahmu." Arif menatap pesan itu dengan mata sayu. Ia tahu ancaman ini bukan main-main. Tapi di sisi lain, ia juga merasa harus terus berjuang demi Ilham dan kebenaran. Di rumah Ilham, neneknya semakin cemas. Tubuh cucunya belum juga pulih. Tapi lebih dari itu, ia takut kejadian buruk lain akan menimpa Ilham jika video itu terus beredar. Sementara itu, di kantor polisi, dua oknum yang memukul Ilham sedang diperiksa ketat oleh atasan mereka. Tekanan datang dari atas agar kasus ini cepat ditangani. Kepala Polsek terlihat gelisah, mencoba menenangkan anak buahnya, tapi wajahnya penuh kecemasan. Di luar kantor, para warga masih berkumpul, membawa lilin dan berdoa bersama. Mereka tidak ingin Ilham sendirian dalam penderitaannya. Namun di balik keramaian itu, ada sosok gelap yang mengawasi. Seorang pria bertopeng berdiri di sudut jalan, mengamati setiap gerak-gerik warga. Rencananya belum jelas,
Tapi ancaman yang dibawanya jauh lebih besar dari sekadar teror lewat pesan singkat. Ilham yang terbaring lemah di rumahnya, mungkin belum sadar bahwa hidupnya kini menjadi pusat perhatian dan pertarungan antara keberanian dan ketakutan. Berita tentang Ilham dan perlakuan kejam oknum polisi menyebar luas ke berbagai daerah. Dari kota ke kota, suara warga yang menuntut keadilan bergema semakin keras. Tagar keadilan untuk Ilham kini bukan hanya trending di media sosial, tapi juga menjadi bahan diskusi di berbagai forum dan acara televisi. Sekelompok aktivis hak asasi manusia tiba di desa Gunung Jati. Mereka membawa bantuan, termasuk pengacara dan psikolog yang ingin memberikan pendampingan bagi Ilham dan keluarganya. Dimas dan Arif terus menjadi juru bicara warga. Mereka berkeliling ke desa-desa sekitar untuk menggalang dukungan. Suara mereka kuat dan tegas. Mereka ingin perubahan nyata. Namun, tekanan dari pihak berwajib juga semakin ketat. Polisi yang terlibat dalam penganiayaan Ilham mulai mendapat sanksi internal, tapi belum ada kejelasan hukum yang pasti. Situasi menjadi sangat kompleks, penuh dengan intrik dan tekanan politik. Di sisi lain, Ilham mulai mendapat perhatian medis yang lebih baik. Luka-lukanya perlahan sembuh, tapi trauma di hatinya masih dalam. Ia mulai belajar mengungkapkan perasaannya, didukung oleh psikolog yang datang membantu. Desa yang semula takut kini berubah menjadi komunitas yang penuh semangat. Mereka menyadari bahwa suara kecil pun bisa mengguncang keadilan jika bersatu. Tapi di balik semua itu, ada bisik-bisik dari orang-orang yang tidak ingin perubahan terjadi. Konflik terselubung masih mengintai, menunggu waktu untuk menyerang kembali. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sidang terhadap 2 oknum polisi yang memukul Ilham digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten. Ruang sidang penuh sesak oleh warga desa, aktivis, dan wartawan yang ingin melihat keadilan ditegakkan. Ilham hadir dengan didampingi neneknya dan pengacara yang berasal dari Jakarta. Wajahnya masih menyisakan bekas luka, tapi matanya kini memancarkan keberanian yang baru ditemukan. Saksi-saksi dari desa satu persatu dipanggil untuk memberikan kesaksian. Arif dan Dimas pun maju dengan suara mantap. Mereka menceritakan kejadian malam itu, bagaimana video viral membawa mereka pada sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Polisi yang dituduh pun mulai membela diri, mencoba meredam bukti dan menyalahkan Ilham atas segala hal. Tapi bukti video yang sudah beredar luas membuat pembelaan mereka menjadi rapuh. Hakim yang memimpin sidang tampak serius, menimbang setiap bukti dan kesaksian dengan seksama. Semua orang tahu bahwa keputusan sidang ini akan menentukan masa depan Ilham dan bagaimana perlakuan aparat terhadap warga kecil. Di luar gedung pengadilan, ribuan pendukung Ilham berkumpul, membawa spanduk dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Suasana penuh harapan dan doa mengalir deras. Namun, di balik pengadilan itu, masih ada kekuatan-kekuatan yang mencoba menghalangi jalannya keadilan dengan cara yang tak kasat mata. Setelah berhari-hari sidang berlangsung, akhirnya keputusan hakim dibacakan. 2 oknum polisi dinyatakan bersalah atas penganiayaan Ilham dan dijatuhi hukuman penjara serta pemecatan dari dinas kepolisian. Keputusan ini disambut sorak-sorai warga yang memenuhi ruang sidang dan halaman pengadilan. Ilham yang duduk di kursi saksi terlihat meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tahu perjuangan panjangnya tidak sia-sia. Neneknya memeluknya erat, berharap masa depan cucunya kini lebih cerah. Setelah sidang, bantuan dari berbagai pihak terus mengalir. Ilham mendapat beasiswa sekolah dari lembaga sosial, sementara warga desa mendapat pelatihan dan dukungan untuk membangun komunitas yang lebih kuat. Dimas dan Arif menjadi simbol keberanian di desa itu. Mereka terus mengajak warga untuk tidak takut bersuara dan berjuang demi kebenaran. Desa Gunung Jati yang dulu sunyi kini berubah menjadi contoh bagaimana kekuatan rakyat kecil bisa mengguncang ketidakadilan. Malam hari, di bawah langit yang cerah, Ilham memandang bintang-bintang. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tapi kini ada harapan dan dukungan yang membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Waktu berlalu setelah sidang dan keadilan ditegakkan, namun bayang-bayang masa lalu masih kerap menghantui Ilham dan keluarganya. Setiap kali malam tiba, mimpi buruk datang menghampiri, mengingatkan luka yang belum benar-benar sembuh. Nenek Ilham mulai merasa khawatir. Meski dukungan datang dari berbagai arah, ketenangan belum sepenuhnya hadir di rumah mereka. Arif yang selama ini jadi pelindung keluarga juga mulai terlihat lelah, memikul beban ancaman yang tak kunjung hilang. Di desa, suasana pun tak sepenuhnya damai. Beberapa warga yang dulu diam kini mulai membuka mulut kembali tentang ketidakadilan lain yang masih tersisa. Namun,
Mereka juga sadar betapa besar risiko yang harus dihadapi jika bersuara terlalu lantang. Dimas terus mencoba menyatukan warga agar tetap kuat dan waspada. Ia mengajak mereka membentuk kelompok keamanan swakarsa dan mengadakan pelatihan bela diri sederhana. Semua ini agar mereka siap menghadapi kemungkinan buruk tanpa harus bergantung sepenuhnya pada aparat yang belum sepenuhnya dipercaya. Sementara itu, Ilham mulai menunjukkan ketertarikan pada seni lukis. Melalui goresan kuas, ia mencoba menyalurkan semua perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lukisan-lukisannya pun menarik perhatian banyak orang, menjadi cara baru untuk bercerita tentang pengalaman hidupnya. Namun, di balik segala usaha untuk bangkit, ada bisik-bisik yang menyebar. Beberapa pihak yang tidak puas dengan perubahan ini mulai merencanakan langkah baru. Bayangan ancaman lama kembali mengintai dari kejauhan, membawa gelombang ketidakpastian yang belum bisa diabaikan begitu saja. Desa Gunung Jati kembali terasa tegang meskipun hari-hari cerah masih sering menyapa. Dimas terus menggalang kekuatan warga, membentuk jaringan komunikasi yang cepat dan efektif. Mereka belajar mengawasi lingkungan sekitar, saling memberi informasi dengan penuh kehati-hatian. Arif yang sudah mengalami langsung ancaman mulai lebih waspada. Ia membeli beberapa alat keamanan sederhana dan mengajarkan warga bagaimana menggunakan alat tersebut dengan tepat. Semangat gotong royong menjadi senjata utama mereka. Ilham, meskipun masih kecil, kini mulai lebih peka terhadap suasana sekitar. Kadang ia merasa takut, tapi dukungan dari keluarga dan teman-teman membuatnya tetap tegar. Melukis menjadi pelarian dan cara untuk tetap menjaga hatinya agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Beberapa malam, suara-suara asing terdengar dari kejauhan. Ada gerakan yang tidak jelas di balik pepohonan. Warga pun semakin berjaga-jaga, menyiapkan diri untuk segala kemungkinan. Di sisi lain, dukungan dari luar desa semakin menguat. Lembaga sosial dan aktivis terus memantau situasi, siap memberikan bantuan jika diperlukan. Tapi mereka juga mengingatkan warga untuk tetap waspada dan tidak lengah. Dalam kondisi seperti ini, setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Siapa yang menjadi musuh sebenarnya masih menjadi misteri. Tapi warga Gunung Jati tahu bahwa mereka harus bersatu agar tidak mudah dipecah belah. Suasana desa semakin tegang seiring malam tiba. Warga Gunung Jati berjaga di pos-pos yang telah mereka siapkan. Arif dan Dimas berjalan berkeliling, memastikan semua berjalan lancar. Ilham yang sudah mulai terbiasa ikut berjaga, meski dengan rasa takut yang sesekali muncul. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tidak biasa dari arah hutan. Semua mata tertuju ke arah gelap itu. Napas tertahan menanti apa yang akan muncul. Suara itu semakin dekat, membuat detak jantung warga berpacu kencang. Namun yang muncul bukan ancaman, melainkan seorang pria tua yang tampak lelah dan membawa kabar penting. Ia mengaku mengetahui siapa yang ada di balik segala ancaman dan mengajak warga untuk bersiap menghadapi apa yang akan datang. Pria itu memberikan sebuah surat yang berisi nama-nama dan bukti-bukti yang selama ini disembunyikan. Suasana berubah menjadi campuran antara harap dan waspada. Informasi ini bisa menjadi titik balik perjuangan warga desa. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, warga berkumpul membahas langkah selanjutnya. Semua sadar bahwa perjalanan mereka belum usai. Namun kini, dengan informasi baru di tangan, mereka punya peluang lebih besar untuk menghadapinya. Setelah menerima surat berisi nama-nama dan bukti, Dimas segera mengumpulkan para tokoh desa dan aktivis pendukung. Mereka duduk melingkar di balai desa, membahas setiap detail yang tertulis dalam surat itu. Semua sadar bahwa ini adalah kesempatan sekaligus risiko besar. Ilham yang mendengar pembicaraan itu ikut memperhatikan dengan seksama. Ia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh warga yang selama ini hidup dalam ketakutan. Malam itu, mereka menyusun strategi baru. Rencana untuk membuka tabir kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Namun, mereka juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap musuh yang lebih licik. Sementara itu, ancaman mulai terasa semakin dekat. Beberapa warga melaporkan adanya pengintaian di sekitar desa. Meski ketakutan, semangat mereka untuk bertahan dan menuntut keadilan tidak pernah pudar. Ilham terus melukis, mengabadikan setiap perasaan dan kejadian yang dialaminya. Lukisan-lukisan itu menjadi saksi bisu perjalanan mereka, penuh dengan harapan dan keberanian. Di tengah ketegangan itu, warga Gunung Jati tahu bahwa pertaruhan ini adalah yang terakhir. Mereka harus menang demi masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tak pernah surut. Namun,
Di tengah tekanan dan ancaman, muncul sinar harapan baru. Berita tentang keberanian warga Gunung Jati mulai terdengar hingga ke pemerintah daerah dan media nasional. Dimas dan Arif berhasil menghubungi beberapa jurnalis yang bersedia membantu mengangkat kisah mereka ke publik yang lebih luas. Ilham pun menjadi simbol perjuangan yang menarik perhatian banyak orang, bukan hanya karena penganiayaannya, tapi juga karena semangatnya untuk bangkit. Warga mulai menerima bantuan yang lebih banyak dari berbagai organisasi sosial. Pelatihan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat mulai dijalankan dengan dukungan dari luar. Meskipun masih ada bayang-bayang ancaman, semangat warga semakin kuat. Mereka mulai membangun kembali rumah yang rusak dan memperbaiki infrastruktur desa dengan gotong royong. Ilham terus melukis. Karyanya kini dipajang di beberapa pameran lokal yang diadakan untuk menggalang dana dan perhatian lebih luas. Desa Gunung Jati perlahan berubah menjadi tempat yang penuh harapan, meskipun luka lama belum sepenuhnya hilang. Warga percaya, dengan kerjasama dan keteguhan hati, masa depan yang lebih cerah sudah di depan mata. Kisah Ilham dan warga Gunung Jati menyebar semakin luas. Media sosial penuh dengan dukungan dan solidaritas dari berbagai daerah. Banyak orang yang tergerak untuk membantu, baik secara materi maupun moral. Organisasi kemanusiaan mulai mengirimkan tim relawan untuk membantu pembangunan desa dan memberikan pendidikan bagi anak-anak seperti Ilham. Program kesehatan juga diperkuat untuk memastikan warga mendapatkan layanan yang layak. Dimas dan Arif semakin aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah yang mulai memperhatikan kasus ini. Mereka berharap bisa mendapatkan dukungan resmi agar perubahan yang terjadi bisa berlangsung lebih permanen. Meski ada tekanan dari pihak-pihak tertentu yang masih menentang perubahan, warga Gunung Jati tetap teguh. Mereka percaya bahwa keadilan dan kebaikan akan menang pada akhirnya. Ilham mulai belajar berbicara di depan umum, menceritakan pengalamannya untuk menginspirasi banyak anak lain yang mengalami kesulitan serupa. Ia pun bermimpi suatu saat bisa menjadi advokat yang membela hak-hak anak. Dalam malam yang tenang, Ilham menatap bintang-bintang, merasa bangga dengan perjalanan yang telah dilaluinya. Meski jalan masih panjang, kini ada banyak tangan yang siap menggenggam bersama. Ilham mulai merasakan perubahan dalam dirinya dan di sekelilingnya. Dukungan yang mengalir tidak hanya membantu secara fisik, tapi juga membangkitkan semangatnya untuk terus berjuang. Sekolah tempat Ilham belajar kini mendapatkan perhatian khusus. Berbagai program beasiswa dan bimbingan belajar diadakan agar anak-anak kurang mampu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Ilham menjadi contoh bagi teman-temannya, sosok yang mengajarkan arti keberanian dan keteguhan hati. Arif dan Dimas pun terus berjuang membangun komunitas yang solid dan mandiri. Mereka tidak hanya memikirkan keamanan, tapi juga kesejahteraan dan masa depan desa. Suatu hari, Ilham mendapat kesempatan berbicara di sebuah seminar anak-anak di kota. Ia berbagi kisahnya dengan penuh rasa haru dan inspirasi, membuka mata banyak orang tentang pentingnya perlindungan anak dan keadilan sosial. Meski masih ada tantangan, Ilham yakin bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Mimpi dan harapan yang terpatri di hatinya menjadi bahan bakar untuk terus maju. Desa Gunung Jati perlahan berubah menjadi tempat yang tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dan bermimpi besar. Meski banyak perubahan positif, perjuangan warga Gunung Jati tidak berhenti di sini. Ancaman dan tantangan baru mulai muncul, baik dari luar maupun dalam. Namun, semangat untuk mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan tetap membara. Dimas dan Arif terus mengingatkan warga agar tidak cepat puas dan selalu waspada. Mereka mengajak semua untuk terus belajar dan berinovasi demi kemajuan desa. Ilham pun kini mulai memikirkan masa depan yang lebih luas. Ia bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, agar suatu hari bisa menjadi pembela hak anak-anak lain di seluruh negeri. Keluarga Ilham yang dulu penuh luka, kini semakin kuat dan penuh harapan. Neneknya yang selalu menjadi penyemangat, kini ikut aktif dalam kegiatan sosial di desa. Semua berubah menjadi bukti bahwa kebaikan dan keadilan dapat mengalahkan kegelapan. Warga Gunung Jati percaya, meski jalan panjang dan penuh liku, dengan kebersamaan dan keteguhan hati, mereka akan mampu melewati segala rintangan. Waktu terus bergulir, dan desa Gunung Jati semakin menunjukkan wajah baru. Rumah-rumah yang dulu usang mulai diperbaiki, anak-anak kembali bersekolah dengan semangat, dan suasana damai mulai terasa lebih kuat. Ilham kini menjadi sosok yang semakin dikenal, bukan hanya di desa, tapi juga di kota. Ia sering diundang untuk berbicara dan berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya.
Setiap kata yang diucapkannya menyentuh hati banyak orang, membuka mata tentang pentingnya keadilan dan perlindungan anak. Dimas dan Arif tetap setia menemani, terus membimbing warga agar tidak kehilangan arah dan tujuan. Mereka percaya, perubahan yang sesungguhnya harus datang dari dalam hati setiap individu. Meski terkadang menghadapi tantangan baru, warga Gunung Jati sudah belajar untuk saling menguatkan. Mereka tahu bahwa cahaya di ujung jalan bukan hanya harapan semu, tapi kenyataan yang bisa diraih dengan usaha bersama. Ilham menatap langit malam dengan penuh keyakinan. Dalam hatinya, ada doa yang tak pernah berhenti, memohon kepada Allah agar selalu memberi kekuatan dan petunjuk untuk melangkah lebih jauh. Perjalanan panjang yang dilalui Ilham dan warga Gunung Jati meninggalkan jejak yang dalam. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak komunitas lain yang menghadapi kesulitan serupa. Ilham, dengan keteguhan dan keberaniannya, terus memperjuangkan hak anak-anak yang sering terlupakan. Ia mulai bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan untuk menyebarkan pesan kebaikan dan keadilan. Desa Gunung Jati kini tidak lagi dikenal sebagai tempat penuh ketakutan, tapi sebagai contoh bagaimana kekuatan bersama dapat mengubah nasib. Masyarakat semakin solid dan mandiri, terus membangun masa depan dengan penuh keyakinan. Meski luka lama masih tersisa, mereka tidak membiarkan masa lalu menghentikan langkah. Setiap tantangan baru dianggap sebagai pelajaran untuk menjadi lebih kuat. Di balik semua itu, Ilham selalu mengingat bahwa perjalanan ini adalah amanah dari Allah. Ia bertekad untuk terus berjuang demi mereka yang tidak bisa bersuara. Di tengah perjalanan hidupnya, Ilham terus menemukan harapan baru yang menyala dalam setiap langkahnya. Ia menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua anak-anak yang membutuhkan suara dan perlindungan. Warga Gunung Jati kini hidup dalam suasana yang lebih damai dan penuh semangat. Mereka terus berbenah, membangun lingkungan yang lebih baik dan lebih aman untuk generasi mendatang. Ilham mulai merintis program pendidikan informal untuk anak-anak di desa yang belum berkesempatan sekolah. Dengan bantuan dari berbagai pihak, ia berharap bisa membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Malam-malam penuh doa dan harapan menjadi penguat bagi Ilham dan teman-temannya. Mereka percaya bahwa Allah selalu mendengar setiap permohonan dan memberikan jalan bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Di tengah segala tantangan, harapan itu tetap menyala, menjadi api kecil yang terus membakar semangat untuk tidak pernah menyerah. Perjuangan Ilham dan warga Gunung Jati semakin mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Kasus penganiayaan yang dialami Ilham mulai disidik ulang oleh pihak berwenang setelah tekanan dari masyarakat dan media. Dimas dan Arif berperan aktif sebagai penghubung antara warga dengan aparat hukum, memastikan bahwa proses keadilan berjalan dengan transparan dan adil. Mereka tidak ingin hanya sekadar janji kosong, tapi hasil nyata yang dapat mengubah keadaan. Ilham mengikuti setiap proses dengan harapan besar. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang keadilan bagi anak-anak lain yang menjadi korban. Meskipun ada rintangan dan hambatan, mereka tetap bersatu. Kekuatan persatuan warga Gunung Jati menjadi senjata ampuh melawan ketidakadilan yang selama ini membelenggu. Perjalanan panjang ini mengajarkan mereka arti kesabaran dan keteguhan hati, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang berjuang. Setelah berbulan-bulan perjuangan, titik terang mulai muncul. Bukti-bukti yang selama ini tersembunyi satu persatu mulai terungkap. Video penganiayaan Ilham yang viral menjadi saksi kuat yang tak bisa dibantah. Pihak kepolisian yang bertanggung jawab mulai dipanggil untuk memberikan keterangan. Proses hukum yang panjang dan melelahkan berjalan dengan penuh ketat dan diawasi oleh masyarakat. Warga Gunung Jati dan pendukungnya tetap solid, terus mengawal proses ini dengan doa dan dukungan tanpa henti. Mereka tahu, ini bukan sekadar kemenangan pribadi, tapi kemenangan untuk semua yang mencari keadilan. Ilham merasakan beban yang lama menggelayut mulai sedikit terangkat. Namun ia juga sadar bahwa perjuangan ini masih belum selesai sepenuhnya. Dengan setiap langkah yang diambil, kebenaran semakin jelas dan keadilan semakin dekat. Sidang berlangsung di hadapan publik. Semua mata tertuju pada Ilham yang dengan berani menyampaikan ceritanya. Suaranya tegas namun penuh haru, menyentuh hati banyak orang yang hadir. Para saksi mulai memberikan kesaksian, memperkuat bukti yang sudah ada. Perlahan, kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terkuak di depan mata. Dimas dan Arif tetap mendampingi Ilham, memberi semangat dan dukungan tanpa henti. Warga Gunung Jati menunggu dengan tegang, berharap proses ini bisa membawa keadilan yang mereka dambakan. Meski masih ada ketegangan dan tekanan,
Ilham yakin bahwa Allah selalu bersama mereka yang berjuang di jalan yang benar. Setiap langkah pembuktian ini menjadi tanda bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia dan harapan untuk masa depan yang lebih baik semakin nyata. Pada saat yang paling menentukan, putusan sidang diumumkan. Suasana di ruang sidang berubah hening. Semua menunggu dengan napas tertahan. Ilham dan warga Gunung Jati merasakan beratnya momen itu, tetapi mereka tetap teguh. Mereka tahu, apapun hasilnya, perjuangan mereka telah menginspirasi banyak orang dan membuka mata banyak hati. Ketika kata-kata hakim terdengar, suasana berubah. Ada rasa lega dan haru yang tidak bisa dibendung. Kebenaran yang selama ini diperjuangkan mulai membuahkan hasil nyata. Namun, mereka juga sadar bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Perubahan harus terus dijaga dan dilanjutkan agar tidak kembali ke masa kelam. Dengan semangat yang membara, Ilham dan warga Gunung Jati melangkah maju, membawa harapan dan keberanian untuk masa depan yang lebih baik. Pasca putusan sidang, suasana di desa Gunung Jati semakin semarak. Warga merasa mendapatkan keadilan dan kekuatan baru untuk terus berjuang bersama. Ilham menjadi simbol perubahan dan inspirasi bagi banyak anak-anak yang dulu merasa tak berdaya. Ia pun mulai merancang program-program untuk membantu mereka mendapat pendidikan dan perlindungan. Dimas dan Arif terus memimpin upaya membangun desa yang lebih baik, mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong. Mimpi-mimpi yang dulu tampak jauh kini mulai dirangkai satu persatu menjadi kenyataan. Desa yang pernah suram kini bersinar penuh harapan. Ilham selalu mengingatkan bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah dan hasil kerja keras bersama yang tidak pernah berhenti. Waktu berlalu, dan Gunung Jati kini bukan hanya sekadar desa, tapi menjadi simbol perubahan dan harapan. Anak-anak bermain riang, belajar dengan gembira, tanpa takut seperti dulu. Ilham yang dulu sering diam kini menjadi pembicara yang penuh semangat. Ia menginspirasi banyak orang untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak anak. Dimas dan Arif merasa bangga melihat hasil kerja keras mereka. Semua jerih payah dan pengorbanan tidak sia-sia. Mereka tahu, perjalanan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Tapi semangat baru yang terlahir akan terus menggerakkan langkah mereka ke depan. Dalam hati, Ilham selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan memperjuangkan kebaikan. Perjalanan Ilham dan warga Gunung Jati telah meninggalkan jejak kebaikan yang tak mudah dilupakan. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar desa, membuka wawasan tentang pentingnya keberanian dan kebersamaan. Ilham kini dikenal luas sebagai pejuang hak anak yang tak kenal lelah. Ia berkeliling mengajarkan pentingnya keadilan dan kasih sayang bagi anak-anak di berbagai daerah. Dimas dan Arif terus mendampingi, memastikan bahwa desa tetap menjadi tempat yang aman dan penuh harapan. Mereka percaya, perubahan yang tulus akan abadi jika dijaga dengan hati dan iman. Setiap langkah mereka adalah bentuk syukur kepada Allah atas kesempatan untuk berbuat baik dan membawa perubahan. Desa Gunung Jati bukan hanya sebuah tempat, tapi simbol bahwa dari luka dan penderitaan bisa lahir kekuatan dan harapan baru yang menuntun menuju masa depan yang lebih cerah. Ilham berdiri di tengah lapangan desa, memandang ke langit yang cerah. Semua perjalanan yang telah dilalui membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Ia tahu bahwa perjuangan belum berakhir, tapi dengan keyakinan pada Allah dan dukungan dari keluarga serta warga, langkahnya akan terus maju. Warga Gunung Jati kini hidup dalam harmoni dan penuh semangat membangun masa depan. Mereka telah membuktikan bahwa kebaikan dan keadilan mampu mengalahkan ketidakadilan dan kekerasan. Ilham tersenyum penuh harap, siap menyambut tantangan baru yang akan datang. Ia yakin, selama ada semangat dan doa, segala rintangan pasti bisa dilalui. Dengan semangat yang tak pernah padam, Ilham memulai babak baru dalam hidupnya. Ia ingin membawa perubahan yang lebih luas, tidak hanya untuk Gunung Jati, tapi juga untuk daerah lain yang membutuhkan. Program pendidikan dan perlindungan anak mulai diperluas dengan dukungan berbagai pihak. Ilham terus berkeliling, menyebarkan pesan keadilan dan kasih sayang. Dimas dan Arif juga terus berperan penting, menjadi pilar kekuatan bagi komunitas mereka. Mereka tahu, kerja keras dan kesabaran adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Semua langkah ini menjadi titik awal baru yang penuh harapan dan peluang. Ilham percaya, dengan pertolongan Allah dan kerjasama yang erat, tidak ada halangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Ilham dan warga Gunung Jati kini semakin dikenal sebagai contoh keberhasilan dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan anak. Kisah mereka diangkat dalam berbagai forum, menjadi inspirasi bagi banyak komunitas.
Setiap program yang dijalankan membawa perubahan nyata. Anak-anak yang dulu takut dan terluka kini bisa tersenyum dan bermimpi lebih tinggi. Ilham merasa bahagia melihat hasil perjuangannya, namun ia juga sadar bahwa tanggung jawabnya semakin besar. Ia bertekad untuk terus berjuang, mengukir sejarah dengan tangan sendiri. Dimas dan Arif tetap setia mendampingi, memastikan agar setiap langkah berjalan sesuai niat dan tujuan. Dalam setiap doa, Ilham selalu memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk terus melangkah demi kebaikan yang lebih luas. Meski perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, Ilham dan warga Gunung Jati tetap menyalakan cahaya kecil di tengah gelap dunia. Mereka percaya bahwa setiap usaha baik akan menghasilkan perubahan. Anak-anak yang dulu hidup dalam ketakutan kini tumbuh dengan penuh harapan dan keberanian. Sekolah yang didirikan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mereka. Ilham sering mengingatkan bahwa semua ini bukan hanya tentang mereka, tapi tentang masa depan bangsa yang harus dibangun dengan cinta dan keadilan. Setiap langkah kecil yang diambil adalah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi. Dengan tekad dan doa kepada Allah, mereka melangkah maju, membawa harapan yang tak pernah padam. Setelah melewati berbagai liku dan perjuangan panjang, Ilham berdiri di hadapan desa Gunung Jati yang kini penuh dengan senyum dan tawa anak-anak. Desa yang dulu sunyi dan penuh duka, kini berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan dan harapan. Ilham tahu, perjalanan ini bukan hanya miliknya, tapi milik semua yang percaya bahwa kebaikan dan keadilan harus diperjuangkan. Ia bersyukur atas kekuatan dan dukungan yang diberikan oleh Allah, serta kebersamaan dari warga dan sahabatnya. Dengan hati yang penuh syukur, Ilham memandang masa depan. Ia yakin, meski perjalanan masih panjang, cahaya harapan akan terus menyala, membimbing mereka menuju hari-hari yang lebih cerah. Kisah anak yatim yang pernah dipukul sampai berdarah kini menjadi cerita tentang keberanian, persatuan, dan kekuatan untuk berubah. Dari luka lahir kekuatan, dari penderitaan tumbuh harapan. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa di balik setiap cobaan dan kesulitan, selalu ada harapan dan kekuatan yang bisa kita raih jika kita bersabar, berdoa, dan saling mendukung sesama. Keadilan dan kasih sayang harus selalu diperjuangkan demi kebaikan bersama, terutama untuk mereka yang tak berdaya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cerita ini adalah fiksi yang dibuat sedemikian rupa agar dapat diambil pelajaran dan hikmah dari perjalanan hidup yang penuh perjuangan dan harapan. Semoga cerita ini menginspirasi dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Salam hangat dari saya.